Anda masih bersama kami dalam IDX Session Closing. Pemirsa, masa liburan akhir tahun normalnya adalah kesempatan bagi para pengusaha meningkatkan kinerjanya. Akan tetapi hal tersebut tidak akan berlaku di akhir tahun 2020. Pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas dan hal tersebut dapat melemahkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Untuk mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru 2020-2021, pemerintah memutuskan untuk melarang kerumunan dan perayaan Tahun Baru di tempat umum. Pengetatan masyarakat secara terukur meliputi WFH 75%, pelarangan perayaan Tahun Baru di seluruh provinsi, dan pembatasan jam operasional mal, restoran, tempat hiburan sampai dengan pukul 19.00 untuk Jabodetabek dan 20.00 untuk zona merah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, pengetatan protokol kesehatan akan dilakukan di rest area dan tempat-tempat wisata. Pengetatan tersebut memberatkan beberapa sektor usaha seperti sektor pariwisata dan travel, bahkan sektor retail di mana biasanya masyarakat berkumpul dan mengunjungi mal untuk berbelanja di hari Natal dan Tahun Baru. Akan tetapi hal tersebut akan menjadi penurunan akibat pembatasan berkerumun yang diterapkan pemerintah. Hal tersebut disebabkan pelemahan aktivitas ekonomi di beberapa sektor. Sejumlah tiket penerbangan untuk pariwisata pun mengalami kerugian akibat pembatalan dikarenakan aturan khusus memasuki wilayah tertentu untuk berlibur. Anti-swab game menjadi hal wajib untuk memasuki beberapa daerah di Indonesia. Beberapa daerah wisata bisa dipastikan tak ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Penyebaran virus corona tidak bisa dibiarkan begitu saja dan berdampak pada pelemahan ekonomi. Oleh karena itu, pengusaha berharap pemerintah dapat konsisten dalam menerapkan kebijakan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, sebagaimana kita tahu, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan baru, terutama terkait dengan libur di akhir tahun ini. Lantas, bagaimana sebetulnya dampak dari kebijakan tersebut terhadap perekonomian? Kita akan coba bahas topik kali ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Selamat siang, Mangi. Oh, selamat siang, Fajar. Ya, Mangi sehat? Saya sehat, terima kasih, Sehat Fajar. selalu, luar biasa. Harus tetap semangat ya, Mangi, ya, menjelang akhir tahun ini. Nah, Mangi, ini topik yang kita kali ini bicarakan sepertinya juga sangat hangat, begitu menarik perhatian masyarakat. Mungkin juga mengundang pro dan kontra. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian hasil riset dari Mangi, begitu terkait dengan kebijakan pemerintah terkait libur di akhir tahun atau Natal dan Tahun Baru ini, Mangi. Ya, baik, terima kasih, Fajar. Ya, pemirsa, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan segera memasuki penghujung tahun 2020. Dan tentunya bertepatan juga dengan momen libur Natal dan juga libur Tahun Baru. Tapi bagi Fajar sendiri mungkin sudah ada rencana ingin kemana nih untuk menghabiskan libur di akhir tahun nanti? Saya sih tidak terlalu jauh begitu ya, yang penting bisa berkumpul bersama keluarga, tapi memang akhirnya mungkin agak dispesifikan ya hanya di rumah saja begitu bersama keluarga, Mangi. Kalau Mangi gimana? Biasa. Kalau saya mungkin juga akan menghabiskan waktu bersama keluarga saja di rumah. Mungkin sambil nonton drama Korea nih, Fajar. Oke, drama Korea ya menjadi pilihan utama. Iya, betul. Dan ternyata Fajar memang libur Natal dan Tahun Baru nanti ini akan jatuh di tanggal 24 Desember sampai dengan 25 Desember. Kemudian di tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021 yang jika ditotal ini mencapai 9 hari ya jika digabungkan dengan weekend di 2020. Memang pada awalnya pemerintah ini memberikan libur di akhir tahun dan untuk momen Natal sebesar atau sebanyak 11 hari, tapi kemudian akhirnya dipangkas hanya menjadi 9 hari saja. Dan terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru ya atau libur Nataru, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan dan juga aturan-aturan baru. Contohnya dilarang berkerumun dan juga berkumpul ya pada saat di hari Natal, di libur Natal dan juga di libur Tahun Baru tidak boleh berkumpul ataupun berkerumun di tempat umum yang memang disampaikan oleh Menteri Koordinasi Investasi Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dan memang selain itu ternyata ada beberapa daerah yang menjadi fokus pemerintah nih untuk diketatkan dan dilarang untuk berkerumun, yaitu di Bali, Jawa, kemudian ada di Kalimantan dan juga di Sulawesi. Dan aturan tersebut ini juga berlaku ya mulai dari bulan Desember ya, dari 18 Desember sampai dengan tanggal 8 Januari 2021. Dan hal tersebut dilakukan pemerintah sebenarnya untuk
meminimalisir nih penyebaran COVID-19 yang semakin masif jumlahnya hingga saat ini, di mana menurut data dari Worldometers Info, untuk jumlah COVID-19 ya di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 664.000 kasus, dan ternyata Indonesia ini masuk ke dalam negara terbesar di Asia Tenggara untuk jumlah kasus COVID-19-nya. Kemudian juga pemerintah memperlakukan kebijakan tersebut karena pemerintah mungkin belajar ya dari pengalaman di libur akhir Oktober 2020 lalu, yang mana setelah adanya libur panjang di akhir Oktober, ini terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Oke, jadi ada pemangkasan libur begitu ya, yang kita tahu memang tadinya ini merupakan cuti bersama dari Idul Fitri, kemudian digeser ke akhir tahun, tapi akhirnya dipangkas kembali, kemudian kebijakan lain juga diberlakukan seperti meminimalisir atau membatasi kerumunan begitu ya. Nah, tapi ada atau tidak Mangi kebijakan-kebijakan lain yang memang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kemudian mungkin membatasi kerumunan atau membuat orang tidak pergi kemana-mana selama libur yang cukup panjang ini? Ya, ternyata kebijakan lainnya terkait dengan libur Nataru nanti ya, selain dilarang berkerumun dan juga berkumpul, ini ada penegasan kembali dari surat edaran nomor 3 tahun 2020 yang memang diterbitkan oleh BNPB dan juga Satgas COVID-19 terkait dengan pengetatan perjalanan di akhir tahun, di mana isi dari surat edaran tersebut antara lain adalah menghimbau masyarakat ya untuk selalu menerapkan 3M dimanapun mereka berada, yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir, dan juga menjaga jarak. Selain itu, ternyata bagi masyarakat yang ingin menggunakan atau berpergian ya menggunakan moda transportasi udara, selama perjalanan ini tidak boleh makan dan minum di dalam pesawat. Yang diperbolehkan hanya jika orang tersebut ingin mengkonsumsi obat, tapi jika ingin makan dan minum ini sudah tidak boleh lagi dilakukan selama perjalanan. Kemudian contoh lainnya ya dalam surat edaran tersebut, untuk perjalanan di dalam negeri, contohnya ke Bali, ini penumpang ya yang menggunakan moda transportasi udara dan juga kereta api, ini harus menyertakan hasil keterangan negatif dari surat dari tes PCR swab dan juga dari rapid antigen. Kalau untuk swab PCR ini paling lambat diserahkan 7 kali 24 jam sebelum perjalanan dilaksanakan. Tapi untuk rapid antigen ini harus diserahkan sekitar paling lambat ya 3 kali 24 jam sebelum melakukan perjalanan. Selain itu, untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa ya atau di dalam Pulau Jawa ini juga harus menyertakan hasil surat atau surat negatif ya, keterangan negatif dari hasil tes rapid antigen yang memang harus diserahkannya juga maksimal ya 3 kali 24 jam sebelum melakukan perjalanan. Selain itu, jika kita cermati lebih jauh lagi, apa sih alasan pemerintah ya? Kenapa hanya Bali dan Jawa nih yang difokuskan untuk dilakukan pengetatan dalam perjalanan di akhir tahun? Karena memang ternyata Bali dan Jawa ini untuk penambahan kasus harian ya dalam COVID-19 cukup tinggi, Fajar. Oke, salah satunya memang peningkatan kasus begitu. Ini juga saya ingin bagikan datanya, Mangi dan juga pemirsa, beberapa daerah terutama di Jawa dan Bali begitu ya, mengapa kemudian ini menjadi fokus utama dari pemerintah untuk penerapan pembatasan-pembatasan tersebut, di mana data per 20 Desember begitu ya, jumlah tambahan kasus dari COVID-19 kita coba lihat ini di Jawa Barat mencapai 1.052 kasus, kemudian Jawa Tengah 878 kasus dan juga Bali 99 kasus. Dan inilah yang menjadi sasaran ataupun basis dari pemerintah untuk kemudian menerapkan sejumlah pembatasan tadi yang juga sudah dijelaskan oleh Mangi. Dan Mangi terkait dengan kebijakan libur akhir tahun begitu ya, atau kebijakan di Natal dan juga Tahun Baru di tahun ini begitu ya, jika kita lihat pemerintah juga menerapkan pembatasan operasional untuk mal begitu ya, untuk kemudian restoran. Kita lihat lebih jauh apakah kemudian dampaknya akan sangat memukul sektor retail, Mangi? Iya, betul sekali yang sudah disampaikan Fajar. Memang khususnya ya bagi DKI Jakarta sendiri ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah melakukan pembatasan jam operasional bagi kafe, kemudian restoran, mal dan pusat perbelanjaan, di mana hanya diizinkan beroperasi sampai dengan pukul 7 malam. Dan ternyata biasanya harusnya pada momen libur Natal ya, malam Natal dan juga malam Tahun Baru ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha retail untuk menggelar
midnight sale Fajar dan pemirsa, yang mana midnight sale ini biasanya digelar ya karena memang pelaku usaha retail ingin mendapatkan cuan lebih di akhir tahun. Dan berdasarkan data dari APBDI ya, di tahun 2019 saja sekitar 14 mall ataupun pusat perbelanjaan di Jakarta ini berpartisipasi ya untuk menggelar midnight sale, mulai dari ada Central Park, kemudian Plaza Indonesia, Plaza Senayan, dan juga Senayan City, dan masih banyak lagi. Karena memang momentum libur Natal dan libur di akhir tahun ini sangat dimanfaatkan oleh pelaku usaha retail untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak. Di mana pada saat penyelenggaraan midnight sale ya di tahun lalu, di tahun 2019 menjelang tahun 2020, ini terjadi kenaikan penjualan retail sebesar 1,3% secara year on year. Namun sayangnya di tahun ini menjelang akhir tahun 2020 ya, karena pemerintah DKI Jakarta sendiri ini membatasi jam operasional dari mall, perbelanjaan, kemudian kafe dan lain-lainnya, diproyeksikan pendapatan dari retail sendiri akan menurun dan tidak sebanyak di tahun 2019 yang akhirnya menyebabkan ke depannya kerugian yang dirasakan oleh sektor retail ini juga semakin bertambah, Fajar. Oke, penurunan pendapatan, pembatasan operasional begitu ya. Kemudian minat dari masyarakat yang juga mengalami penurunan begitu ya untuk kemudian berbelanja, mengunjungi pusat-pusat perbelanjaan, hingga akhirnya jika kita lihat ini Himpunan Pengusaha Indonesia begitu atau HIPINDO menyatakan bahwa hingga akhir tahun kerugian retail diprediksi bisa mencapai lebih dari 200 triliun rupiah. Ini juga mungkin belum memasukkan faktor pembatasan di akhir tahun ini begitu ya. Ini berarti dampaknya cukup berat, bahwa pandemi COVID-19 memang membawa impact ataupun dampak yang sangat besar terutama dari sektor retail sendiri, begitu ya Mangi? Iya, betul sekali, karena memang pembatasan jam operasional ini sangat berpengaruh ya terhadap pendapatan dari mall ataupun pusat perbelanjaan dan juga tentunya tenan-tenan yang ada di dalam mall tersebut. Tapi Fajar, jika kita cermati lebih jauh lagi, sebenarnya kebijakan tentang libur Nataru ini tidak hanya memberatkan ya bagi sektor retail, namun juga bagi sektor pariwisata, Fajar dan pemirsa. Oke, dampaknya sendiri terhadap sektor pariwisata, Mangi, ada yang bisa dijelaskan lebih lanjut? Iya, menurut Ketua YLKI ya Tulus Abadi, tentang ketidakpastian libur Nataru nanti, ini mulai dari pemangkasan libur di akhir tahun, kemudian akhirnya pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru ya yang memang ternyata memberatkan masyarakat. Contohnya masyarakat ini harus melakukan tes PCR swab dan juga rapid antigen. Ini ternyata membuat masyarakat memilih untuk membatalkan perjalanannya. Kemudian akhirnya masyarakat ini meminta refund tiket ya, atau uang tiket diminta untuk dikembalikan, contohnya dari maskapai penerbangan. Dan proyeksi ya tentang pengembalian tiket ya atau refund tiket yang harus disiapkan bagi masyarakat ya dari maskapai nasional ini mencapai 300 miliar rupiah. Kemudian menurut beberapa pihak juga ternyata sekitar 133.000 masyarakat ini batal berangkat ke Bali, dan maskapainya juga harus menyiapkan uang sekitar 48 miliar rupiah untuk mengembalikan uang tiket masyarakat. Karena memang ternyata menurut masyarakat sendiri melakukan PCR swab tadi dan juga rapid antigen ini agak sedikit memberatkan. Akhirnya masyarakat memilih untuk membatalkan perjalanannya. Kemudian hal yang dikhawatirkan terjadi selanjutnya adalah jika memang masyarakat ini meminta uang tiketnya dikembalikan, artinya dari maskapai tersebut ini harus melakukan atau mempunyai kesiapan mengembalikan dana dalam jumlah yang cukup besar. Dan ternyata jika kita bicara mengenai sektor pariwisata ya, tidak hanya maskapai ataupun moda transportasi udara saja yang dirugikan, namun juga tentunya perhotelan, kemudian kafe, restoran, dan juga tentunya tempat wisata dan UMKM yang memang biasanya berjualan di sekitaran tempat wisata tersebut juga akan merasakan dampak buruk dari kebijakan libur Nataru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, sektor pariwisata terdampak, sektor retail juga demikian begitu ya, merasakan dampak yang luar biasa dari pandemi COVID-19 dan juga kebijakan-kebijakan terbaru yang tentunya sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Lantas apakah kemudian sendi-sendi perekonomian yang tadi sudah terdampak secara general, secara umum akan juga menyebabkan dampak yang lebih besar lagi bagi perekonomian secara general, Mangi? Ya, tentunya
dari kebijakan libur Nataru ini secara tidak langsung juga akan berdampak terhadap perekonomian yang membuat perekonomian di kuartal selanjutnya ini diproyeksi akan semakin melemah untuk pertumbuhannya. Karena memang tadi kita lihat ya, kita sudah membahas juga mengenai dampak yang dirasakan sektor retail yang mulai dari mal dan pusat perbelanjaan, kemudian tenan-tenan dan juga sektor pariwisata beserta turunannya. Jika dua sektor tersebut ini memang istilahnya tidak bergerak ya, maka juga akan menyebabkan sumbangan ke PDB Indonesia-nya akan semakin sedikit. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saja ini merevisi proyeksi PDB di kuartal keempat 2020 menjadi minus 0,29% sampai dengan minus 0,9%. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Yang konsisten dibandingkan terutama kuartal kedua. Dan oleh karena itu, keseluruhan tahun outlook untuk kuartal keempat adalah negatif 2,9 hingga negatif 0,9. Dan keseluruhan tahun 2020 outlooknya adalah di minus 2,2 hingga minus 1,7. Kita tentu akan terus melihat pemantauan dari pelaksanaan APBN kita. APBN kita nanti akan saya tunjukkan, belanja pemerintah sebetulnya tumbuh sangat tinggi, yaitu 20%. Dan bahkan belanja sosialnya tumbuh mencapai 80%. Ya, Pak Ijaz dan pemirsa, padahal awalnya ya di bulan November 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini memproyeksikan untuk PDB Indonesia di kuartal keempat 2020 itu hanya minus sekitar 1,6% sampai dengan minus 0,6%. Tapi ternyata akhirnya Sri Mulyani sendiri ini memiliki beberapa alasan kenapa beliau akhirnya merevisi proyeksi dari PDB di kuartal keempat 2020. Nah, salah satunya terkait dengan kinerja ekspor ya, proyeksi kinerja ekspor di kuartal 4 2020 yang belum membaik dan diproyeksikan akan minus sekitar 2,6% sampai dengan minus 0,6%. Kemudian ternyata proyeksi kinerja impor di kuartal keempat 2020 juga bisa dikatakan belum membaik, yaitu proyeksinya sekitar minus 18,3% sampai dengan minus 15,5%. Dan tentunya Sri Mulyani sendiri tidak hanya memiliki alasan tentang ekspor dan impor saja yang kinerjanya diproyeksikan juga masih memburuk di kuartal keempat, tapi tentunya Sri Mulyani sendiri juga memiliki alasan-alasan lain ya Pak Ijaz, kenapa akhirnya beliau memproyeksikan direvisi ya PDB-nya di kuartal keempat 2020. Oke, ya terkait dengan proyeksi ekonomi tadi begitu ya di kuartal 4 2020 yang memang masih berada di zona negatif. Sri Mulyani juga menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga ini memang belum pulih begitu di tengah pandemi COVID-19 dan juga investasi yang memang masih harus minus begitu ya di kuartal 4 minus 4,3% hingga minus 4%. Nah, dengan data-data tadi dan juga tadi berbagai hal atau catatan yang sudah kita ulas, Mangi, lantas apa yang kemudian harus dilakukan terutama oleh pemerintah dalam menjelang akhir tahun ini? Ya, jika sebenarnya pemerintah ini belajar dari pengalaman di beberapa bulan lalu ya terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 yang semakin masif setelah libur akhir Oktober, ini ternyata jika ditelaah atau dicermati lebih jauh lagi merupakan kurangnya kesiapan dari pemerintah daerah untuk menyambut wisatawan dari luar kota. Jadi diharapkan dalam menyambut libur Nataru di 2020 nanti ini pemerintah daerahnya juga harus lebih siap ya, juga harus lebih mengontrol dan memonitor agar wisatawan maupun masyarakat setempat tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M tadi. Kemudian kita pun ya sebagai masyarakat juga harus selalu taat akan protokol kesehatan. Karena ketika kita menerapkan protokol kesehatan yang menerapkan 3M tadi, dimanapun kita berada, kita akan melindungi diri kita sendiri dan tentunya juga akan melindungi orang di sekitar kita. Jadi tidak hanya sebenarnya pemerintah saja, namun juga masyarakat dan tentunya pelaku usaha yang memang terkait juga nih. Contohnya bagi pelaku usaha di sektor pariwisata tadi ya, dari mulai penerbangan, kemudian perhotelan, kafe, restoran, tempat wisata dan lain-lain juga harus tetap mengontrol dan memonitor agar para pengunjung ataupun para penumpang ini tetap menerapkan protokol 3M tadi, Pak Ijaz. Oke, baik. Jadi memang kita sudah harus menjalankan kemudian apa yang
sudah dikeluarkan dalam kebijakan pemerintah, begitu ya, kita sebagai masyarakat tetap harus patuh dan lagi-lagi be responsible, begitu ya Mangi, kita harus tetap bertanggung jawab jika memang kita ingin melaksanakan liburan di akhir tahun, tapi tentunya dengan sejumlah syarat dan juga ketentuan yang harus kita jalankan. Baik Mangi, terima kasih banyak sudah berbagi siang hari ini. Terima kasih. Sehat Fajar. selalu. Ya pemirsa, Terima kasih. informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.